lagi bersama Cici di Sekolah Minggu Online. Hari ini hari Minggu. Kita kalau hari Minggu ngapain ya? Benar sekali, kita kalau hari Minggu mau memuji Tuhan. Kita mau melaksanakan Sekolah Minggu Online kita. Adik-adik di rumah apa kabar? Cici percaya kabar kita semua baik dan luar biasa. Nah, kita akan memasuki Sekolah Minggu kita. Kita angkat lagu pujian yuk. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Kita Semua Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita bertepuk tangan ya. Sekolah minggu kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, berkati kami agar kami bisa menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita masih tetap diri. Kita nyanyikan dengan semangat. Kita nyanyikan lagu baca kitab suci. Silakan duduk kembali. Kita sudah capek belum? Belum?
Oke, bagus. Cici juga masih semangat nih. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Kita tetap bersama tangan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berbuat baik, karena adik-adik, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan pasti sedih. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berbuat baik. Kita nggak boleh berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, nanti Tuhan sedih. Kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi dengan semangat. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik. Kita dengarkan ya. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, pada hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikuti contoh berdoa ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya contoh mau tanya ya. Adik-adik masih ingat nggak ya cerita minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang apa? Ya, betul adik-adik, kalian hebat. Adik-adik semuanya masih ingat ya. Ceritanya tentang
Allah memimpin bangsa Israel. Nah, pada hari ini adik-adik, contoh mau bawa kita dalam cerita firman Tuhan, yaitu tentang Allah menyediakan makanan. Pada waktu itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan melintasi padang gurun yang sangat panas, padang gurun yang sangat kering, sehingga ketika mereka berjalan melintasi padang gurun menuju ke tanah Kanaan, di padang gurun yang panas dan kering itu, pada saat itu mereka sudah kehabisan makanan. Mereka sudah memakan semua makanan yang mereka bawa dari tanah Mesir. Mereka sudah memakan semuanya dan sudah habis makanan mereka. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel, ketika mereka sudah kehabisan makanan, mereka sudah merasakan lapar. Mereka kelaparan sekali, sehingga pada saat itu ketika mereka merasakan kelaparan, mereka mulai mengomel dan marah-marah sama Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Kalau kami masih di tanah Mesir, kami bisa makan yang enak, kami bisa makan daging. Tetapi karena kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, sehingga kami bisa mati kelaparan di padang gurun yang panas ini." Pada waktu itu, bangsa Israel terus mengomel dan marah-marah sama Musa. Musa mendengarkan omelan mereka, dan ketika mereka marah dan terus mengomel, Tuhan juga mendengar mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, katakanlah kepada bangsa Israel bahwa pada waktu malam Tuhan berjanji akan memberikan mereka makan daging." Dan di situ adik-adik, Tuhan mengadakan atau melakukan hal yang hebat. Tuhan mengirimkan banyak burung puyuh ke tenda atau kemah bangsa Israel. Itu pada malam hari, sehingga bangsa Israel bisa menangkap burung puyuh. Mereka memasak burung puyuh dan mereka makan sampai kenyang. Nah, Tuhan juga berjanji sama bangsa Israel, adik-adik, ketika pagi hari Tuhan akan menurunkan roti dari langit, yaitu mana, sehingga mereka bisa memakan mana pada pagi hari sampai kenyang juga, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Musa bahwa Tuhan berjanji selalu menolong, selalu menyediakan makanan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel jangan takut kalau mereka kelaparan. Yang penting mereka harus percaya, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu mereka bisa makan daging pada waktu malam, mereka bisa makan roti mana pada waktu pagi. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak mengomel dan marah-marah lagi sama Musa. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Tuhan sudah menepati janjinya kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka sehingga mereka tidak kelaparan lagi, pada waktu itu Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka harus selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Jangan ngomel-ngomel terus, jangan marah-marah terus, tetapi tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan makanan dan menyediakan makanan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan amat sangat baik dalam kehidupan kita. Ia selalu memberikan kita makanan yang enak, Ia selalu menyediakan makanan bagi kita. Kita bersyukur ya adik-adik, kita masih bisa makan nasi setiap hari, kita masih bisa makan sayur-sayuran, kita masih bisa makan daging ayam, kita masih bisa makan ikan goreng, kita masih bisa makan buah-buahan. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, bahwa Ia akan selalu menyediakan makanan dan memberikan makanan kepada kita. Yang penting kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Yang penting kita harus terus mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita masih bisa makan yang enak, masih bisa makan daging, buah-buahan dan sayur-sayuran, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih sama
Tuhan. Ya, betul sekali. Kita harus senantiasa dan setiap hari harus terus bersyukur sama Tuhan ya adik-adik. Bersyukur kalau masih bisa makan, Tuhan masih kasih kita makanan, bersyukur sama Tuhan. Kita tidak boleh mengomel dan marah-marah terus sama Tuhan, tetapi kita harus senantiasa percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita makanan, Tuhan pasti menyediakan makanan bagi kita. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini yang Contoh sampaikan. Nah, pada saat ini sebelum kita menutup cerita firman Tuhan, kita mau hafal ayat firman Tuhan dulu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-13, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13b. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi ya. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah adik-adik, demikian ya cerita firman Tuhan dan ayat hafalan kita pada hari ini. Kita mau menutup cerita firman Tuhan. Semuanya ayo kita berdoa. Kita tutup cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati, biarlah cerita firman Tuhan ini boleh kami pahami dan kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.